Puji Tuhan saudara sekalian, kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang luar biasa sekali firman Tuhan hari ini yang di Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakar budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akar budi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Terima kasih atas kasih sayang Kau. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan, Pastor, Alkitab sudah kuno. Kenapa ya mau belajar terus? Kenapa mau ikutin Alkitab yang sudah kuno ini? Saya mengatakan tidak. Pengajaran Alkitab, perkataan Alkitab tidak pernah kuno dan tidak pernah out of date. Out of date itu ketinggalan. Karena inilah hikmat Tuhan yang begitu luar biasa. Di sini dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakar budi. Ini penting sekali. Lebih banyak mendengar adalah lebih baik daripada banyak berbicara. Nah, di dalam banyak bicara pasti ada kesalahan. Ada satu cerita yaitu Mahatma Gandhi adalah salah satu pemimpin dunia yang mempengaruhi jalannya sejarah, yang banyak dipuji karena kebijakannya. Tapi jauh sebelum dia terkenal, ia adalah seorang pendiam dan pemalu. Dalam buku yang ditulisnya, My Experiment with Truth, ia menceritakan tentang latar belakang kehidupannya. Karena dia pemalu, maka ia sering gugup ketika berhadapan dengan banyak orang. Tak heran kalau ia selalu sedikit berbicara. Di Amsal 17:27 mengatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ia pernah diundang untuk menyampaikan gagasannya, tetapi ia tidak bisa membaca apa yang sudah ditulisnya, sehingga orang lain yang membacakan gagasannya. Meski demikian, ia berkata bahwa kelemahannya itu memiliki dampak positif juga bagi hidupnya, karena ia jadi terbiasa untuk menahan gagasan-gagasan yang sebelum menyampaikannya ke publik. Itu sebabnya sampai sekarang Mahatma Gandhi terkenal dengan cara pidatonya yang penuh arti, hemat kata, dan hampir bisa dipastikan ia jarang mengatakan sesuatu yang salah akibat satu kata yang tak dipikirkannya lebih dulu. Namun sayangnya kita seringkali melakukan yang sebaliknya, ya bukan? Yaitu lebih banyak berkata-kata dahulu baru berpikir belakangan, yang malah akhirnya menjadi bumerang. Apa yang terjadi? Kita di Indonesia kita lihat ada seorang anggota DPR yang begitu menghina orang lain. Keluar hanya satu perkataan, hampir kejadian kerusuhan. Kenapa? Karena dianggap menghina orang yang rendah. Nah, janganlah kita janganlah kita berbicara seenaknya. Ya, jadi berpikirlah dahulu sebelum berkata-kata. Sebab itu, ciri orang bijak, sebaliknya orang bodoh yang selalu gegabah dalam perkataannya. Saudara sekalian, marilah kita jadi orang Kristen yang bisa ngerti filsafat pengajaran Alkitab, yang tidak pernah out of date, yang sering memberikan kita nasihat supaya kita jadi orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang berbuah, orang Kristen yang memberkati orang lain. Jagalah mulut kita, jagalah ya. Setiap orang, ya di Yakobus katakan juga, ya, hai saudara-saudara yang aku kasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Semangat saudara sekalian. Ingat, Alkitab tidak outdate. Alkitab adalah kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Engkau. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman Engkau menjadi, Tuhan Yesus, petunjuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.